Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, apa kabar? Tetap jaga kesehatan ya di sana. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Piala CONCACAF 2021 sudah memasuki babak semifinal ya. Pesertanya kali ini Qatar, juara bertahan Meksiko, tuan rumah Amerika Serikat, dan Kanada. Yuk langsung saja slidingers, simak ulasan Uncle kali ini ya. Tapi sebelumnya bantu Uncle untuk mengembangkan channel Uncle Sliding ini dengan subscribe, like, dan share video-video Uncle ya ke teman-teman kamu. Karena semangat slidingers akan membantu Uncle untuk lebih kreatif lagi dalam membesarkan channel Uncle Sliding ini. Check it out bro. Pertandingan semifinal pertama antara Qatar melawan USA atau Amerika Serikat. Pada ulasan pertama, Uncle akan mereview sekilas perjalanan Qatar menuju ke semifinal. Di fase grup, Qatar yang merupakan perwakilan Asia yang diundang sebagai partisipan di Piala CONCACAF 2021 ini ternyata menunjukkan kekuatannya ya slidingers. Di pertandingan pertama, menahan seri 3-3 lewat drama hujan gol luar biasa. Di pertandingan kedua, Qatar berhasil membantai tim Grenada dengan skor 4-0. Dan di pertandingan ketiga, menang mengejutkan atas tim kuda hitam Honduras dengan 2-0. Bayangkan, Qatar berhasil menunjukkan kekuatannya di fase penyisihan grup dengan mencetak 9 gol ke gawang lawannya. Lolos dari grup D ke babak seperempat final, Qatar kembali menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan El Salvador dengan 3-2. Bahkan Qatar saat itu berhasil mencetak 3 gol di babak pertama loh, subhanallah ya. Pemain Qatar tampil tanpa gentar dan tidak gugup, bahkan Qatar yang dimotori oleh Budiaf, Haidos, Arkam Afif, dan Almos Ali terus menunjukkan permainan yang cantik dan menawan. Sedangkan tuan rumah Amerika Serikat lolos ke babak semifinal ini. Sebelumnya di fase penyisihan grup, Amerika Serikat berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Di pertandingan pertama, mereka berhasil menang atas Haiti dengan skor 1-0. Di pertandingan kedua, Martinique pun mereka bantai dengan 6-1. Di pertandingan ketiga, kuda hitam Kanada pun mereka sikat 1-0. Lolos dari grup B dengan nilai sempurna 9 poin, mereka pun melaju ke babak perempat final. Kuda hitam Reggae Boys Jamaika pun mereka kalahkan 1-0 meskipun melalui perjuangan dulu ya. Jamaika yang tampil dengan penuh determinasi menunjukkan perlawanannya. Beberapa peluang pun sempat mengancam gawang Amerika Serikat saat itu. Amerika Serikat pun baru berhasil mencetak gol di babak kedua memasuki menit akhir. Saat itu Jamaika yang lengah dari pertahanan di sisi kiri, umpan dari Daryl Dike berhasil dikonversi menjadi gol oleh Matthew Hope ke gawang Jamaika. Yuk kita masuk ke ulasan berikutnya. Rekor catatan statistik antara kedua tim Qatar melawan Amerika Serikat pun mereka belum pernah bertemu sama sekali. Ini bakal menarik ya slidingers, karena nanti pasti pertandingan akan seru karena kedua tim tidak mengetahui gaya masing-masing tim yang bertanding. Perkiraan formasi dan starting lineup. Pada pertandingan semifinal pertama ini, Qatar diprediksi tidak mengalami masalah dengan kebugaran pemain dan akumulasi kartu ya. Pelatih Qatar asal Spanyol, Felix Sanchez, akan kembali menurunkan formasi terbaiknya, yaitu 5-3-2. Sama seperti di pertemuan perempat final lalu, keunggulan Qatar adalah dapat merubah formasi secara cepat menjadi 3-5-2 saat mereka menyerang. Posisi kiper akan menjadi milik Maisal Al-Arsam. 3 bek tengah diprediksi akan menjadi milik pemain terbaik Asia yang bermain di klub Al-Assad, Aswan Safi Hernandez, yaitu Abdul Qadir Hassan, bek Bualim Koki, dan pemain kelahiran Irak Bassam Al-Rawi. Wingback kiri Ahmed Suhail dan wingback kanan cepat Pedro Miguel. 3 pemain di lini tengah Qatar adalah Karim Budiaf, pemain yang mencetak gol cantik di perempat final kemarin, Abdul Aziz Hatem, dan Hasan Al-Haidos. 2 penyerang duet maut Qatar yaitu Akram Afif dan top skor sementara di Piala CONCACAF ini Almos Ali. Sedangkan pelatih Amerika Serikat Greg Berhalter yang pada turnamen Piala Emas CONCACAF ini menurunkan kombinasi pemain veteran dan pemain mudanya. Diprediksi akan menurunkan formasi terkuatnya, yaitu 4-3-3. Posisi kiper menjadi milik Matt Turner. 4 bek Amerika Serikat adalah bek klub Atlanta United Miles Robinson, James Hance, wingback kiri yang mencetak gol di fase grup lalu Sam Vines, dan bek kanan asal klub Tenerife Spanyol, Sheikh Moore yang juga mencetak gol saat melawan Kanada. 3 pemain di lini tengah diprediksi yaitu pemain lincah Kellyn Acosta, Gianluca Busio, dan pemain asal klub LA Galaxy Sebastian Lidgett akan menjadi starter kali ini. Di lini depan, penyerang sayap veteran Paul Arriola, penyerang bertenaga muda Daryl Dike, dan penyerang sayap kiri asal klub Schalke Jerman Matthew Hope akan menjadi andalan. Catatan Uncle pada pertandingan semifinal ini adalah duel lini tengah dan sayap akan sangat menarik. Saat ini Amerika Serikat adalah salah satu tim yang memiliki kekuatan dengan lini pertahanan terbaik dan merata di turnamen ini. Bayangkan slidingers, dari 4 pertandingan Amerika Serikat baru kebobolan 1 gol. Ini menandakan pertahanan yang digalang oleh Miles Robinson dan kawan-kawan sangat baik ya.
tapi kekuatan Amerika Serikat bukan hanya di pertahanannya, tapi meratanya materi pemain yang tidak bertumpu kepada pemain bintang adalah racikan apik dari pelatih Greg Berhalter. Tidak ada nama-nama semacam Christian Pulisic, Sergio Nodes, hingga Jesse Altidore di barisan depan pemain Amerika Serikat. Materi pemain inilah yang menghasilkan kekompakan, disiplin, dan materi bertenaga yang menjadi tumpuan Amerika Serikat di masa mendatang. Selain itu, bek Qatar harus berhati-hati terhadap skema menyerang Amerika Serikat. Tim ini sangat kreatif memindahkan alur bola, memainkan kecepatan dua wingback mereka Shaq Moore dan Sam Vines yang sering overlap. Bahkan bek Amerika total sudah mencetak 3 gol loh di turnamen ini, menandakan bek Amerika bukan hanya jago bertahan tetapi juga pandai memanfaatkan situasi dalam menempatkan posisi saat menyerang, terutama saat melakukan overlap dan memanfaatkan situasi set piece dari free kick dan tendangan sudut. Ahmed Suhail dan Pedro Miguel harus berhati-hati terhadap pergerakan kedua wingback Amerika Serikat. Selain itu, tugas berat lini tengah Qatar, Karim Boudiaf dan Abdul Aziz Hatem adalah menghadang gelandang pergerakan akselerasi Kellyn Acosta dan Gianluca Bosio. Amerika Serikat akan merancang skema serang melalui kelincahan kedua sisi sayap mereka, terutama Paul Arriola dan Shaq Moore. Sedangkan Matthew Hope sering melakukan tendangan jarak jauh dan masuk menyerang ke lini pertahanan lawan memanfaatkan keunggulan fisiknya. Kali ini tim Qatar akan bertemu lawan kuat lainnya ya, yaitu Amerika Serikat. Ya, USA adalah tim kedua setelah Meksiko yang memiliki 7 gelar Piala CONCACAF bergantian dengan Meksiko. Qatar tampil di semifinal ini juga bukan kebetulan ya Slidingers. Tim Amerika Serikat juga tidak mau menangis di kandang sendiri, harus berhati-hati terhadap Qatar. Tim terbaik dalam serangan dan mencetak gol Qatar memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan USA. Bayangkan Slidingers, serangan balik Qatar adalah yang tercepat dan serangan Qatar selama ini hampir selalu efektif dan berbahaya. Trio lini tengah Karim Boudiaf, Abdul Aziz Hatem, dan Hassan Al-Haidos sejak di lini tengah tidak pernah absen dalam melakukan pressure dan membendung serangan awal dari tim lawan. Dalam hal menyerang, ketiganya juga memiliki stamina yang ekstra ya, yang sangat cepat saat naik membantu serangan, terutama dalam melakukan counter attack. Jika Slidingers ingin tahu seberapa efektif serangan mereka, cek data ini ya. Di 2 pertandingan terakhir saat melawan Honduras dan El Salvador, mereka tidak menguasai permainan dan tempo. Hampir sepanjang 2 babak, mereka sering berada dalam tekanan. Namun, 5 gol berhasil mereka lesakan ke gawang keduanya. Skema serangan variasi 1-2 sentuhan dan akselerasi cepat kedua penyerang mereka termasuk kedua wingback Qatar yang ikut membantu penyerangan sangat luar biasa. Dan terakhir adalah skema finishing touch para pemain Almus Ali, Akram Afif hingga Abdul Aziz Hatem dan Boudiaf sangat baik ya. Miles Robinson dan James Stans harus berhati-hati terhadap lawan yang tidak biasa kali ini. Catatan kedua adalah menurut Uncle, pertandingan ini berpotensi untuk terjadi hujan gol ya. Serangan kedua tim yang memiliki gaya bermain yang berbeda, serta ketajaman dan kelincahan materi pemain-pemainnya sangat berpeluang menjadikan banyak gol di pertandingan kali ini. Kunci dari pertandingan ini adalah bagaimana Miles Robinson menghadapi duet penyerang Almus Ali dan Akram Afif yang berbahaya, dan dua lini tengah antara Karim Boudiaf dan Hassan Al-Haidos menghadapi Kellyn Acosta dan Sebastian Lingard. Selain itu, masalah tim Qatar yang belum terselesaikan adalah sering kecolokan di lini pertahanan. Abdul Karim Hassan dan Boualem Khouhi sering melakukan koordinasi dan kehilangan fokus saat mengawal pertahanannya. El Salvador hampir membalikan keadaan ya di pertandingan sebelumnya, hampir saja Qatar gagal lolos ke semifinal, ketika El Salvador hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mencetak 2 gol. Catatan terakhir, ini adalah saatnya adu mental antara kedua tim ya. Amerika Serikat yang didominasi pemain muda mendapat dukungan penuh dari publik Amerika. Bagaimana para pemain Amerika Serikat mengelola dukungan penuh itu menjadi energi dan bukan terbebani di pertandingan ini? Menarik untuk disaksikan ya. Sedangkan bagi tim Qatar, saatnya mereka menghadapi situasi genting dan atmosfer semifinal. Melawan tuan rumah yang didukung penuh publik akan sangat mempengaruhi mental pemain. Jika mereka mampu melewatinya di babak pertama dengan baik, Uncle melihat hasil positif di akhir pertandingan yang dapat mereka dapatkan. Jika melihat di Piala Asia 2019 lalu, Qatar pernah mengalaminya saat melawan tuan rumah Uni Emirat Arab di semifinal. Saat itu Qatar menghancurkan tuan rumah Uni Emirat Arab 4-0 yang akhirnya melaju ke final dan mengalahkan Jepang serta menjadi juara. Prediksi Uncle, pertandingan semifinal nanti akan berjalan ketat. Dua lini tengah, terutama di lini sayap akan terjadi. Kedua tim memiliki potensi mencetak gol lebih dahulu. Uncle mencatat kedua tim ini adalah tim yang tidak pernah tertinggal gol lebih dulu ya. Jadi menarik jika salah satu tim berhasil unggul lebih dahulu. Maka bagaimanakah tim yang tertinggal mampu mengatasi kondisi mental, skor yang tertinggal dan menyamakan kedudukan, bahkan jika bisa comeback mengembalikan keadaan. Namun akhirnya Uncle memprediksi hujan gol akan kembali terjadi di pertandingan ini, dan tim Qatar akan kembali mengejutkan benua Amerika Utara ketika mereka berhasil melaju ke final.
Terima kasih telah menonton channel Uncle Sliding. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.